Perkenalkan, nama lengkap saya Eufrasia Wea, jurusan Sosiologi semester 9. Saya mau menjelaskan tentang kebijakan sosial dan publik penyakit Alzheimer. MCI akibat DA dan demensia akibat DA. Ini kontras dengan sebelumnya, kriteria di mana demensia sudah terlihat. Kedua, mereka melamar kriteria tujuan penelitian untuk fase praklinis sebelum gejala seperti hilang ingatan berkembang. Dan ketiga, mereka memasukkan tes biomarker yang bisa menunjukkan ada atau tidak adanya DA atau resiko perkembangannya. Meskipun menemukan tes yang sederhana dan murah seperti tes darah, tentu saja ideal untuk pasien dan dokter, hingga saat ini belum ada tes yang menunjukkan akurasi dan keandalan yang diperlukan untuk mendiagnosis DA berdasarkan kriteria itu saja. MCI adalah kondisi di mana seseorang mengalami perubahan yang ringan namun dapat diukur dalam kemampuan berpikir yang terlihat oleh diri sendiri dan orang lain, tetapi lakukan tidak mempengaruhi kapasitas untuk aktivitas sehari-hari. Sekitar 15-20% orang berusia 65 atau lebih memiliki MCI. Orang dengan MCI, khususnya yang melibatkan masalah memori, lebih memungkinkan pengembangan AD daripada mereka yang tidak memilikinya. Sebuah tinjauan baru ini menemukan bahwa 32% orang dengan MCI mengembangkan AD dalam 5 tahun. Mengidentifikasi yang mana individu dengan MCI yang paling mungkin untuk mengembangkan DA adalah penelitian utama tujuan. Demikian pula pada tahun 1988, gangguan komunikatif dan stroke serta Alzheimer dan terkait asosiasi gangguan mendefinisikan 3 kategori diagnosis. Kemungkinan DA didiagnosis secara klinis ketika pasien bertemu dengan inti kriteria klinis yang dapat dilengkapi dengan tes, termaksud Krebs-City, tingkat cairan akhir protein atau protein prekursor beta amyloid, mengembangkan pedoman untuk membantu ahli patologi dan mendeskripsikan dan mengategorikan perubahan otak yang terkait dengan DA dan demensia lainnya pada otopsi. Penyakit Alzheimer dan dementia lainnya. Pengantar Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental atau DSM-5 berhenti menggunakan kata demensia dan sebaliknya menggunakan frasa mayor gangguan neurokognitif atau penyakit dengan substrat saraf yang dapat dibuktikan kelainan bersama dengan gejala kognitif yang terjadi pada orang yang memiliki perkembangan otak yang normal. Dalam beberapa kasus, individu dengan gejala demensia sebenarnya tidak memilikinya, melainkan kondisi yang mirip dengan demensia. Penyebab gejala seperti demensia TOM dapat mencakup depresi, efek samping pengobatan, masalah tiroid, kekurangan vitamin tertentu, dan penyalahgunaan alkohol. Banyak di antaranya dapat terjaga keamanannya dengan pengobatan. Efek samping obat sangat menonjol di antara orang tua yang meresepkan beberapa obat untuk kondisi fisik kronis TOMS. Sebuah penelitian melaporkan bahwa 9% penderita mirip demensia gejala memiliki kondisi lain yang berpotensi dapat disembuhkan. Gejala termaksud perubahan yang nyata dalam kepribadian dan perilaku
atau kesulitan memproduksi atau memahami bahasa. Tidak seperti AD, memori adalah biasanya terhindar pada tahap awal dan kebanyakan orang mengalami gejala pada usia yang lebih muda, umumnya 45-60 tahun. Demensia campuran ditandai dengan ciri khas kelainan yang lebih banyak dari satu penyebab demensia. Paling umum ini merupakan kombinat dengan FD, diikuti oleh AD dengan DLB, dan AD dengan FD dan DLB. Demensia vaskular dengan DLB jauh lebih jarang. Penelitian terkini menunjukkan bahwa demensia campuran lebih umum daripada yang diketahui sebelumnya. Dengan sekitar setengah dari orang tua dengan DA memiliki bukti patologis lebih dari satu penyebab. Berikutnya kategori NASEM tentang gangguan kognitif. Penurunan kognitif terkait usia atau ARCD. Kemunduran kognitif kinerja yang merupakan bagian normal dari penuaian. Terkadang juga demikian disebut sebagai penuaan kognitif. Gangguan kognitif ringan atau MCI. Gangguan kognitif yang telah mencapai tingkat kemunduran fungsi kognitif normal yang dapat diidentifikasi oleh individu, anggota keluarga besar atau dokter, tetapi tanpa gangguan fungsional yang signifikan pada kegiatan sehari-hari. Demensia tipe Alzheimer klinis atau CATD. Gangguan kognitif cukup parah sehingga seseorang tidak bisa kesepian dan berfungsi secara mandiri. Istilah ini tidak banyak digunakan di lapangan. Komite menggunakannya di sini untuk mencerminkan pengakuan yang semakin meningkat demensia campuran yang mungkin sulit dibedakan secara klinis atau pengaturan. Meskipun perkembangan DA adalah kontinum dan bervariasi menurut individu, biasanya itu dipandang memiliki 3 tahap berbeda. Awal atau ringan, stadium DA sering diabaikan oleh kerabat, teman, dan kadang-kadang profesional yang melihatnya sebagai bagian normal dari penuaan. Karena permulaan penyakitnya bertahap, sulit untuk memastikan kapan tepatnya dimulai. Dini gejalanya bisa berupa menjadi pelupa, terutama pada hal-hal yang adil terjadi. Beberapa kesulitan dengan komunikasi, seperti menemukan makan kata-kata, menjadi bingung di tempat-tempat yang sudah dikenal. Kehilangan jejak saat penyakit berkembang ke tahap menengah, atau masalah menjadi lebih jelas, konsisten, dan membatasi dan mencakup menjadi sangat pelupa, terutama waktu, tanggal, dan tempat serta membingungkan peristiwa masa lalu dengan masa kini. Meningkatkan kesulitan dengan pidato dan pemahaman, hension, ketidakmampuan untuk hidup sendiri dengan aman tanpa dukungan yang cukup. Berperilaku perubahan moral yang mungkin termaksud pengembaraan, pertanyaan berulang, panggilan keluar, kemelekatan, halusinasi, dan agresi. Tahap terakhir atau akhir adalah salah satu dari ketergantungan dan ketidakaktifan yang hampir total dengan kebutuhan untuk perawatan berkelanjutan. Gangguan memori menjadi sangat serius,
dan sisi fisik penyakit menjadi jelas. Pada tahap ini, sabar biasanya tidak menyadari waktu dan tempat, mengalami kesulitan memahami apa yang terjadi di sekitarnya, tidak dapat mengenali kerabat, teman, dan objek yang pernah akrab, tidak bisa makan tanpa bantuan, dan mungkin mengalami kesulitan menelan. Perlu dibantu perawatan diri untuk mandi dan toilet. Mungkin mengalami inkontinensia, kandung kemih dan usus. Mungkin tidak bisa berjalan atau duduk di kursi roda atau tempat tidur. Dan mungkin meningkat masalah perilaku termaksud agresi dan agitasi nonverbal seperti menendang, memukul, berteriak, dan menyerang. Seringkali gejala memburuk malam dengan ketidakmampuan untuk tidur.